between me and home. Not even the gods. Keep us straight! Help me go home. Awal mula perjalanan Odysseus film ini membawa kita kembali ke masa ketika Odysseus masih menjadi seorang raja dan pejuang yang harus meninggalkan rumahnya di Ithaka. Ia dipanggil untuk ikut dalam perang besar melawan Troy. Di pihak Yunani, terdapat Agamemnon sebagai pemimpin pasukan. Sementara Menelaus memiliki kepentingan pribadi yang sangat besar terhadap perang tersebut karena Helen berada di Troy. Namun, Troy bukanlah kerajaan yang mudah ditaklukkan. Bentengnya begitu kuat dan pertahanannya begitu sulit ditembus. Setelah bertahun-tahun berperang, pasukan Yunani belum mampu mendapatkan kemenangan yang benar-benar menentukan. Dan disinilah film Nolan menurutku menarik. Nolan tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk memperlihatkan seluruh perang tersebut. Kita tidak diperlihatkan secara panjang lebar bagaimana setiap pertempuran berlangsung, bagaimana strategi perang berkembang, atau bagaimana pasukan Yunani berkali-kali mencoba menghancurkan benteng Troy. Film seolah menganggap kita sudah mengetahui bahwa perang tersebut telah berlangsung lama. Yang kemudian menjadi fokus adalah satu pertanyaan. Bagaimana caranya menembus sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak bisa ditembus dengan kekuatan? Jawabannya bukan pasukan yang lebih besar, bukan senjata yang lebih kuat, tetapi akal Odysseus. Odysseus memahami bahwa mereka tidak akan pernah berhasil jika terus mencoba menerobos Troy dari luar. Maka lahirlah salah satu tipu daya perang paling terkenal dalam sejarah cerita manusia, kuda Troya. Sebuah benda yang dari luar terlihat seperti hadiah atau simbol kemenangan, tetapi sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang mematikan di dalamnya. Dan menurutku, disinilah kita mulai memahami karakter Odysseus. Dia bukan sekedar orang yang paling kuat di medan perang. Kekuatan terbesar Odysseus justru ada di kepalanya. Ia memahami bahwa pertahanan Troy terlalu kuat untuk dihancurkan dari luar. Sehingga satu-satunya cara adalah membuat orang-orang Troy sendiri membuka pintu mereka. Itulah yang membuat kuda Troya begitu gila, karena kemenangan itu tidak diperoleh dengan menghancurkan benteng. Kemenangan diperoleh dengan membuat benteng tersebut membuka dirinya sendiri. Dan Nolan bahkan membuat bagian ini terasa seperti sebuah operasi rahasia. Kita merasakan ketegangan dari orang-orang yang bersembunyi di dalam kuda, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Ketika akhirnya Odysseus dan pasukannya bergerak dari dalam dan membuka gerbang, barulah pasukan Yunani dapat menyerbu Troy. Yang menurutku keren adalah kemenangan ini sekaligus menjadi awal dari kutukan Odysseus. Karena setelah Troy jatuh, seharusnya semuanya selesai. Odysseus seharusnya bisa pulang. Dia sudah memenangkan perang, dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dia hanya perlu kembali kepada Penelope dan anaknya Telemachus. Tetapi justru disinilah The Odyssey benar-benar dimulai. Karena ternyata memenangkan perang bukan berarti berhasil pulang. Dan menurutku, itu yang membuat perjalanan Odysseus terasa tragis. Ia pergi dari rumah sebagai seorang raja yang ingin menyelesaikan perang. Tetapi setelah Troy jatuh, ia justru harus menjalani perjalanan panjang yang membuatnya kehilangan begitu banyak hal. Jadi kalau kita melihat 5 menit awal atau pembukaan film ini sebagai penonton awam, sebenarnya Nolan sedang menanamkan satu gagasan besar. Odysseus adalah manusia yang mampu mengalahkan kota yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan. Tetapi justru kesulitan mengalahkan perjalanan yang membawanya pulang kepada keluarganya. Dan disitulah menurutku hubungan Odysseus-Penelope menjadi semakin penting. Karena sementara Odysseus menghadapi perang, laut, monster, dan berbagai ancaman di luar sana, Penelope menghadapi sesuatu yang tidak kalah berat, menunggu. Setelah Troy berhasil dihancurkan, Odysseus dan pasukannya akhirnya meninggalkan medan perang. Tujuan mereka sekarang hanya satu, pulang ke Ithaka. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan panjang, mereka berhenti di Ismarus, wilayah yang dihuni oleh kaum Cikones. Di tempat ini, pasukan Odysseus mencari makanan dan perbekalan.
Namun, dari yang kamu lihat di film, bagian ini terasa jauh lebih singkat. Odysseus dan pasukannya seperti bisa menguasai wilayah tersebut tanpa diperlihatkan perlawanan besar. Setelah mendapatkan perbekalan, mereka kembali ke kapal dan melanjutkan perjalanan. Mereka belum tahu bahwa pulau berikutnya akan mempertemukan mereka dengan makhluk yang jauh lebih mengerikan. Perjalanan mereka kemudian membawa mereka ke wilayah para Cyclops, bangsa raksasa bermata satu. Disinilah Odysseus bertemu dengan Polyphemus. Polyphemus bukan raksasa biasa. Ia adalah putra dari Poseidon, dewa laut. Odysseus dan beberapa anak buahnya masuk ke sebuah gua milik Polyphemus. Awalnya, mereka mengira gua itu bisa menjadi tempat untuk mendapatkan makanan. Tetapi ternyata mereka justru terjebak. Polyphemus menemukan mereka dan mulai menyerang. Beberapa anak buah Odysseus tewas. Mereka tidak mungkin melawan raksasa sebesar itu dengan kekuatan biasa. Jadi, Odysseus kembali menggunakan kecerdasannya. Ia membuat Polyphemus tidak berdaya dan akhirnya membutakan mata tunggalnya. Odysseus dan anak buahnya berhasil melarikan diri. Raksasa itu kemudian berteriak kepada ayahnya, Poseidon. Ia memohon agar dewa laut membalas Odysseus. Dan sejak saat itu, Poseidon menjadi musuh Odysseus. Setelah berhasil melarikan diri dari pulau para Cyclops, Odysseus dan anak buahnya kembali berlayar. Mereka kemudian tiba di sebuah negeri yang jauh lebih mengerikan. Ini adalah wilayah Laestrygonians. Kalau sebelumnya Odysseus hanya menghadapi satu raksasa, kali ini mereka berhadapan dengan sekelompok manusia raksasa. Mereka bukan sekedar makhluk liar, mereka terlihat seperti sebuah bangsa yang memiliki pasukan sendiri. Tubuh mereka sangat besar, mengenakan perlengkapan seperti prajurit perang, dan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan anak buah Odysseus. Bahkan suasana pulau itu sendiri terasa aneh. Hutan di wilayah tersebut bukan sekedar tempat biasa. Pepohonan dan lingkungan di sana seolah memiliki kehidupan sendiri, membuat pulau tersebut terasa seperti tempat yang benar-benar asing bagi manusia. Odysseus dan pasukannya kemudian menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang salah. Serangan pun terjadi. Para raksasa itu menyerang kapal-kapal Odysseus dengan kekuatan yang luar biasa. Batu-batu besar dilemparkan ke arah kapal. Kapal-kapal dihancurkan. Anak buah Odysseus tidak mampu memberikan perlawanan yang seimbang. Satu demi satu, pasukan mereka tewas. Dari seluruh armada yang sebelumnya berangkat dari Troy, 2 kapal mereka akhirnya musnah. Dan hanya 1 kapal yang berhasil melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri dari Laestrygonians, mereka kembali berlayar. Sampai akhirnya mereka tiba di Aeaea, pulau milik seorang penyihir bernama Circe. Anak buah Odysseus kemudian bertemu dengan Circe. Tetapi mereka tidak tahu bahwa perempuan itu memiliki kekuatan sihir. Circe menggunakan kekuatannya dan mengubah anak buah Odysseus menjadi babi. Namun Odysseus sendiri tidak berubah. Ia menyadari bahwa yang sedang mereka hadapi bukan manusia biasa. Circe bahkan mengatakan bahwa perjalanan pulang mereka tidak akan mudah. Dan dalam versi cerita yang kamu lihat, muncul pula adegan yang berkaitan dengan burung gagak, yang membuat Odysseus seperti berhasil menemukan kelemahan Circe. Pada akhirnya, Circe menyerah. Anak buah Odysseus dikembalikan menjadi manusia. Tetapi Circe kemudian memberitahu sesuatu yang jauh lebih mengerikan, bahwa perjalanan pulang Odysseus akan membutuhkan pengorbanan yang besar. Dan untuk mengetahui jalan berikutnya, Odysseus harus pergi ke tempat yang bahkan lebih mengerikan, Hades. Hades bukan sebuah pulau, ini adalah dunia orang mati. Odysseus harus melakukan ritual dengan mengorbankan 2 ekor domba agar bisa berkomunikasi dengan arwah. Di tempat itu, ia bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah Agamemnon, raja yang sebelumnya memimpin pasukan Yunani dalam perang melawan Troy. Namun Odysseus mengetahui kenyataan yang mengerikan. Agamemnon memang berhasil pulang dari perang, tetapi kepulangannya tidak berakhir bahagia. Ia justru dibunuh oleh istrinya sendiri, Clytemnestra, setelah kembali dari Troy. Bagi Odysseus, kisah Agamemnon menjadi peringatan. Karena ternyata, memenangkan perang dan berhasil pulang
belum tentu berarti seseorang akan selamat. Bagian Odysseus di Hades ini cukup penting karena disinilah Odysseus mulai mengetahui beberapa fakta yang selama ini tidak pernah dia ketahui. Ketika bertemu Agamemnon, Odysseus diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saat kembali ke Ithaka nanti, Odysseus seharusnya tidak langsung menunjukkan identitasnya. Dia harus menyamar terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang masih setia kepadanya dan siapa yang sudah berpihak kepada orang lain. Dan ternyata, di Hades Odysseus juga mendapatkan informasi mengejutkan dari Sinon. Ternyata, dulu Antinous lah yang seharusnya berangkat ke perang Troya. Namun, Antinous menukar undiannya. Yang menarik, selama ini Antinous justru membangun opini seolah-olah dirinya sengaja tidak ikut perang karena Odysseus melarangnya. Seakan-akan Odysseus sengaja meminta Antinous tetap tinggal di Ithaka untuk menjaga Penelope. Padahal faktanya tidak seperti itu. Odysseus tidak pernah melarang Antinous untuk pergi ke perang. Antinous sengaja membangun cerita tersebut agar Penelope melihat dirinya sebagai orang yang memilih untuk tetap berada di Ithaka demi menjaganya. Dengan begitu, Antinous bisa mendapatkan simpati dan perlahan membuat Penelope lebih dekat dengannya. Sementara Odysseus sendiri tidak pernah tahu bahwa Antinous sedang membangun cerita seperti itu di belakangnya. Dan dari sini semakin terlihat bahwa masalah Odysseus bukan hanya soal siapa yang berkhianat, tapi juga soal bagaimana seseorang bisa memutarbalikkan sebuah kejadian lalu membuat orang lain percaya pada versi cerita yang berbeda. Itulah kenapa nasihat Agamemnon menjadi semakin penting. Ketika Odysseus kembali ke Ithaka, dia tidak boleh langsung percaya kepada siapapun. Dia harus menyamar dan mengamati semuanya dari dekat. Karena bisa jadi, orang yang terlihat paling setia justru adalah orang yang selama ini sedang memainkan keadaan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sisi lain, ada putra Odysseus yang ternyata tidak begitu saja percaya kalau ayahnya telah tewas dalam perang Troya. Dia masih yakin bahwa Odysseus sebenarnya masih hidup. Karena itu, dia meninggalkan Ithaka dan pergi ke Sparta untuk mencari informasi tentang ayahnya. Di sana, dia bertemu dengan Raja Menelaus, adik dari Agamemnon, sekaligus orang yang dulu cukup dekat dengan Odysseus. Yang menarik, Menelaus sendiri ternyata tidak tahu kalau Odysseus belum kembali dari perang Troya. Dia mengira Odysseus sudah mengalami nasib yang sama seperti banyak prajurit lainnya. Namun, dari pertemuan itu, putra Odysseus akhirnya mendapatkan informasi penting tentang ayahnya. Dia mengetahui bahwa Odysseus ternyata merupakan orang yang mencetuskan strategi kuda Troya. Strategi inilah yang akhirnya membuat pasukan Yunani berhasil menembus pertahanan Troya dan memenangkan perang. Jadi, selama ini Odysseus bukan hanya seorang raja yang pergi berperang. Dia adalah salah satu tokoh paling penting di balik kemenangan mereka. Dan bagi putranya, mengetahui fakta ini tentu mengubah cara pandangnya terhadap sang ayah. Selama ini, dia hanya mengenal Odysseus sebagai seorang ayah yang pergi dan tidak pernah kembali. Tapi sekarang, dia mulai mengetahui bahwa ayahnya ternyata memiliki peran besar dalam salah satu kemenangan terbesar dalam perang tersebut. Masalahnya, semakin banyak informasi yang dia dapatkan, semakin jelas juga bahwa perjalanan mencari Odysseus ini belum selesai. Karena kemenangan di Troya ternyata bukan akhir dari perjalanan Odysseus. Justru setelah perang berakhir, Odysseus harus menghadapi perjalanan panjang yang membuat dirinya tidak kunjung kembali ke Ithaka. Sementara itu, putranya terus mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Di sisi lain, ketika mengetahui bahwa Telemachus meninggalkan Ithaka untuk mencari ayahnya, Antinous justru melihat sebuah kesempatan. Telemachus bukan hanya putra Odysseus, dia juga merupakan pewaris tahta Ithaka. Selama Telemachus masih hidup, Antinous tidak akan pernah benar-benar leluasa untuk mendekati Penelope ataupun mengambil posisi sebagai penguasa di Ithaka. Karena itu, Antinous mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dia ingin Telemachus dibunuh ketika perjalanan pulang menuju Ithaka. Dengan Telemachus disingkirkan, Antinous bisa lebih bebas mendekati Penelope dan memperbesar peluangnya untuk mengambil alih kekuasaan. Jadi ternyata, di balik sikap Antinous yang selama ini terlihat seperti seseorang yang berusaha mendapatkan hati Penelope, ada kepentingan yang jauh lebih besar. Bukan hanya soal cinta,
tapi juga soal kekuasaan. Dan yang paling berbahaya, Telemachus sendiri tidak mengetahui bahwa ketika dia sedang berusaha mencari ayahnya, ada seseorang di Ithaka yang justru sedang menunggu kepulangannya untuk menghabisi dirinya. Setelah mendapatkan berbagai peringatan di Hades, Odysseus kembali melanjutkan perjalanan bersama para krunya. Sebelumnya, mereka telah diperingatkan tentang sebuah wilayah laut yang dipenuhi pusaran air raksasa. Laut di tempat itu berputar dengan sangat kuat, seolah mampu menarik kapal mereka ke dalamnya. Inilah Charybdis. Odysseus dan para krunya harus melewati pusaran tersebut tanpa membiarkan kapal mereka terseret ke dalamnya. Mereka akhirnya berhasil melewati Charybdis. Namun ternyata, bahaya berikutnya sudah menunggu di sisi lain. Di sebuah celah sempit di antara tebing, terdapat monster mengerikan bernama Scylla. Monster ini memiliki 6 kepala dan 6 leher panjang yang mampu menjangkau kapal dari kejauhan. Ketika kapal Odysseus melewati celah tersebut, Scylla langsung menyerang. Satu demi satu anak buah Odysseus disambar dan dimangsa oleh monster itu. Odysseus tidak mampu berbuat banyak. Ia hanya bisa menyaksikan anak buahnya kehilangan nyawa, sementara kapal terus bergerak melewati celah tersebut. Setelah berhasil lolos dari Scylla, perjalanan mereka kembali berlanjut. Tetapi, laut belum selesai menguji mereka. Setelah berhasil melewati Charybdis dan kemudian lolos dari serangan Scylla, Odysseus dan para krunya kembali melanjutkan perjalanan. Namun ternyata, bahaya berikutnya tidak datang dalam bentuk monster. Mereka memasuki wilayah para siren. Odysseus sudah mengetahui bahwa nyanyian para siren mampu membuat para pelaut kehilangan akal dan melupakan tujuan mereka. Karena itu, ia segera mengambil tindakan untuk melindungi seluruh krunya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menutup telinga mereka dengan lilin agar tidak mendengar suara siren. Tetapi, Odysseus memilih cara yang berbeda. Ia justru ingin mendengar nyanyian tersebut. Karena itu, ia meminta anak buahnya mengikat tubuhnya dengan kuat pada tiang kapal. Dengan begitu, meskipun nyanyian siren berhasil mempengaruhi pikirannya, ia tidak akan bisa melompat ke laut atau mendekati sumber suara tersebut. Kapal kemudian perlahan memasuki wilayah para siren. Nyanyian mereka mulai terdengar. Odysseus yang mendengarnya mulai terpengaruh oleh suara tersebut. Namun, tubuhnya masih terikat erat pada tiang kapal, sehingga ia tidak bisa mengikuti godaan tersebut. Sayangnya, perlindungan itu tidak berhasil untuk semua orang. Salah satu anak buah Odysseus justru tergoda oleh nyanyian siren. Ia membuka penutup telinganya dan mulai kehilangan kendali. Tanpa memikirkan keselamatannya, ia kemudian melompat ke laut dan menghilang di antara ombak. Sementara itu, kapal Odysseus terus bergerak menjauh dari wilayah para siren. Mereka berhasil melewati bahaya tersebut, tetapi sekali lagi harus membayar perjalanan pulang mereka dengan kehilangan salah satu anggota kru. Dan setelah melewati siren, mereka akhirnya menuju sebuah pulau yang tampaknya bisa menjadi tempat untuk beristirahat. Namun, pulau tersebut justru akan menjadi awal dari tragedi terbesar bagi para kru Odysseus. Pulau itu adalah Trinacia, tempat sapi-sapi keramat milik Helios berada. Namun, sebelum mereka tiba di pulau tersebut, Odysseus kembali mengingatkan seluruh krunya tentang sebuah larangan yang sangat penting. Ia sudah mengetahui bahaya yang menunggu mereka di sana. Odysseus memperingatkan agar tidak ada satupun dari mereka yang mengganggu sapi-sapi yang berada di pulau tersebut. Mereka tidak boleh membunuh ataupun memakannya, karena sapi-sapi itu adalah milik Helios, sang dewa matahari. Sebelumnya, Circe juga telah memperingatkan Odysseus bahwa perjalanan mereka tidak akan berakhir dengan selamat jika mereka melanggar larangan tersebut. Awalnya, para kru mampu menahan diri. Mereka tidak menyentuh sapi-sapi itu meskipun sudah berada di pulau yang sama. Namun masalahnya, mereka sudah berhari-hari berada dalam kondisi kelaparan. Persediaan makanan semakin menipis dan rasa lapar mulai mengalahkan akal sehat mereka.
Pada akhirnya, mereka melupakan janji yang telah diberikan kepada Odysseus. Mereka membunuh sapi-sapi keramat tersebut dan memakannya. Ketika mengetahui apa yang telah dilakukan krunya, Odysseus sangat kecewa. Bukan hanya karena mereka telah melanggar perintahnya, tetapi karena sejak awal, Odysseus sebenarnya hanya ingin membawa mereka semua pulang dengan selamat. Ia sudah berkali-kali memperingatkan mereka. Circe telah memperingatkannya. Ia sendiri telah memperingatkan para kru. Tetapi pada akhirnya, rasa lapar membuat mereka mengambil keputusan yang akan mengubah nasib seluruh kelompok. Dan sejak sapi-sapi milik Helios dibunuh, Odysseus mulai menyadari bahwa peringatan yang selama ini diberikan kepadanya mungkin benar-benar akan menjadi kenyataan. Perjalanan pulang mereka akhirnya memasuki titik paling tragis. Karena setelah meninggalkan Trinacia, kemurkaan para dewa mulai mengejar mereka. Dan kali ini, Odysseus tidak akan mampu menyelamatkan semua orang. Di sisi lain, setelah anak buah Odysseus melanggar perintah dan memakan sapi milik Dewa Matahari, mereka kembali berlayar. Dan seperti yang sudah diperingatkan sebelumnya, bencana akhirnya benar-benar datang. Samudra mengamuk, kapal mereka dihantam badai dan hancur. Satu persatu anak buah Odysseus tewas, sampai akhirnya hanya Odysseus yang tersisa. Sendirian di tengah lautan, Odysseus benar-benar kehilangan arah. Bukan hanya kehilangan kapalnya dan seluruh anak buahnya, tapi juga perlahan kehilangan jati dirinya sebagai seorang raja, seorang pejuang, bahkan sebagai seorang manusia. Sampai akhirnya dia terdampar di sebuah pulau milik Calypso. Di sana, Odysseus harus tinggal selama 7 tahun. Calypso bahkan membuatnya bertahan dengan memakan bunga yang ada di pulau tersebut. Tapi yang menarik, alasan Calypso menahan Odysseus ternyata bukan sekadar karena ingin menjadikannya tawanan. Calypso sudah jatuh cinta kepada Odysseus. Dia ingin Odysseus tetap berada di sisinya. Tapi selama 7 tahun itu, hati Odysseus ternyata tidak pernah benar-benar menjadi milik Calypso. Bahkan ketika tertidur, Odysseus masih terus mengingat nama istrinya, Penelope. Dan ada satu benda yang selalu dia pegang, yaitu jimat pemberian Penelope, sebuah patung kecil Dewi Athena. Benda kecil itu seperti menjadi pengingat bahwa meskipun tubuh Odysseus terjebak di Pulau Calypso, hatinya masih berada di Ithaka. Sampai akhirnya, Calypso mendapatkan pertanda dari Zeus. Guntur menggelegar di langit, menjadi tanda bahwa sudah waktunya Odysseus dibebaskan dan kembali ke Ithaka. Setelah perjalanan yang begitu panjang, Odysseus akhirnya terdampar di pantai Ithaka. Tapi kepulangannya ternyata tidak langsung membawa kebahagiaan. Di sana dia bertemu Eumaeus, salah satu orang yang dulu sangat setia kepadanya. Namun Eumaeus sekarang sudah buta, dan dia sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya sebenarnya adalah Odysseus. Dari Eumaeus, Odysseus akhirnya mengetahui sesuatu yang sangat berbahaya. Telemachus sedang berada di Sparta untuk mencari dirinya. Dan sekarang, Telemachus justru sedang berada dalam bahaya karena ada rencana untuk membunuhnya di sebuah kuil Athena. Mendengar hal itu, Odysseus tidak punya waktu lagi untuk beristirahat. Setelah 7 tahun terjebak bersama Calypso, setelah kehilangan seluruh anak buahnya, dan setelah perjalanan panjang yang hampir membuatnya kehilangan dirinya sendiri, Odysseus akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Tapi bukannya langsung menemui Penelope, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyelamatkan putranya sendiri, Telemachus. Setelah mendapatkan informasi dari Eumaeus, Odysseus langsung menuju ke kuil Athena. Tapi kali ini, Odysseus datang dengan menyamar sebagai seorang pengemis, sehingga tidak ada seorang pun yang menyadari siapa dirinya. Dan ternyata, keberuntungan masih berpihak kepadanya. Odysseus tiba tepat ketika Telemachus sedang berada di sana. Namun sebelum para pembunuh itu sempat menikam Telemachus, Odysseus langsung turun tangan. Meskipun penampilannya seperti seorang pengemis tua, kemampuan bertarungnya masih luar biasa. Odysseus menghadapi para pengkhianat itu dan berhasil menyelamatkan putranya. Setelah itu, Odysseus mengajak Telemachus untuk kembali ke Ithaka. Tapi ada satu hal yang cukup menarik.
Telemachus sama sekali tidak menyadari bahwa pengemis yang baru saja menyelamatkan nyawanya adalah ayahnya sendiri. Orang yang selama ini dia cari, orang yang selama ini dia yakini masih hidup. Ironisnya, setelah melakukan perjalanan jauh ke Sparta untuk mencari keberadaan Odysseus, Telemachus justru akhirnya bertemu dengan ayahnya sendiri. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Dan sekarang, tanpa mengetahui siapa sebenarnya orang yang berdiri di sampingnya, Telemachus bersama Odysseus mulai melakukan perjalanan pulang menuju Ithaka. Sebelum pertemuannya dengan Penelope, Odysseus yang masih menyamar sebagai Sinon terlebih dahulu menyampaikan sebuah amanah yang ia bawa dari dunia Hades. Di sana, Odysseus bertemu dengan Sinon yang asli, seorang prajurit yang seharusnya ikut dalam perang Troya bersama pasukan Ithaka. Sinon telah meninggal dan masih menyimpan penyesalan karena tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Sebelum berpisah, Sinon menitipkan sebuah amanah kepada Odysseus. Ia meminta agar undian miliknya dikembalikan kepada Antinous, salah satu orang yang seharusnya berada dalam perang Troya. Ketika Odysseus tiba di Ithaka, ia kemudian mencari Antinous dan menyerahkan kembali benda kecil yang menjadi tanda undian tersebut. Namun ketika melihatnya, Antinous justru berpura-pura tidak mengenal benda itu dan seolah-olah tidak pernah memiliki hubungan dengan Sinon maupun perang Troya. Sikap Antinous membuat suasana menjadi tegang. Odysseus yang mengetahui kebenarannya tidak tinggal diam. Namun, penyamarannya sebagai seorang pengemis membuatnya berada dalam posisi yang lemah. Antinous kemudian tersulut emosi dan berniat memukulnya. Akan tetapi, sebelum tindakan itu terjadi, Penelope dan Telemachus segera mencegahnya. Mereka masih memegang teguh hukum Zeus tentang perlindungan terhadap tamu asing. Seorang asing yang datang ke rumah mereka, bahkan seorang pengemis sekalipun, tidak boleh diperlakukan secara kejam tanpa alasan. Hal itu membuat Odysseus semakin melihat bagaimana keadaan istananya telah berubah. Ia yang sebenarnya adalah Raja Ithaka, kini harus dilindungi oleh keluarganya sendiri dari orang-orang yang telah mengambil alih rumahnya. Sementara Antinous dan para pelamar lainnya tidak menyadari bahwa pengemis yang hampir mereka pukul itu sebenarnya adalah Odysseus, Raja Ithaka yang selama 20 tahun mereka kira telah mati. Wajahnya telah berubah, tubuhnya penuh pengalaman dari perjalanan panjang, dan hampir tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa pengemis asing yang datang ke istana itu sebenarnya adalah raja mereka sendiri. Odysseus pun memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Ia datang ke istananya dengan menyamar sebagai seorang pengemis bernama Sinon. Kepada orang-orang di sana, ia mengaku sebagai seorang veteran perang Troya yang pernah menjadi bagian dari pasukan Odysseus. Menariknya, meskipun istana Ithaka telah dipenuhi oleh para pelamar Penelope yang hanya menginginkan kekuasaan, satu aturan lama masih dihormati oleh Penelope. Hukum Zeus yang mewajibkan setiap tamu asing diperlakukan dengan baik. Karena itulah, Odysseus sebagai seorang pengemis tetap diterima sebagai tamu. Penelope kemudian berbicara dengannya dari balik tirai. Ia ingin mengetahui apakah laki-laki asing tersebut pernah mendengar kabar tentang Odysseus, suaminya yang telah menghilang selama 20 tahun. Bagi Odysseus, pertemuan itu menjadi salah satu momen paling emosional dalam hidupnya. Ia akhirnya berada di rumahnya sendiri. Ia berada begitu dekat dengan Penelope, perempuan yang selama 20 tahun selalu ia rindukan. Namun Penelope sama sekali tidak menyadari bahwa pengemis yang sedang berbicara dengannya adalah suaminya sendiri. Odysseus kemudian menceritakan tentang dirinya, seolah-olah sedang menceritakan kisah seorang prajurit yang telah lama ia kenal. Ia menyebut bahwa Odysseus selalu membawa sebuah jimat pemberian Penelope yang berkaitan dengan Athena, benda kecil yang selalu dibawanya dalam perjalanan dan tidak pernah ditinggalkan. Mendengar hal itu, Penelope tentu semakin teringat kepada suaminya. Namun tetap saja, ia tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Di balik sebuah tirai, seorang istri sedang berbicara dengan suaminya sendiri setelah 20 tahun berpisah. Setelah pertemuannya dengan Penelope dari balik tirai,
Odysseus yang masih menyamar sebagai Sinon memberikan sebuah isyarat bahwa Odysseus akan kembali tepat pada waktunya. Bagi Penelope, perkataan itu menjadi pertanda bahwa suaminya mungkin masih hidup. Terlebih lagi, selama percakapan mereka, Sinon mengetahui sesuatu yang seharusnya hanya diketahui oleh Odysseus sendiri, yaitu tentang jimat Athena yang pernah diberikan Penelope kepada suaminya. Dari situlah Penelope mulai menyadari kebenarannya. Pengemis yang berada di balik tirai itu bukanlah seorang veteran perang biasa. Ia adalah Odysseus. Penelope akhirnya memahami bahwa suaminya telah kembali ke Ithaka, tetapi masih menyembunyikan identitasnya. Karena itu, ia pun tidak langsung membongkar penyamaran tersebut. Sebaliknya, Penelope mulai menyiapkan sebuah rencana yang tidak pernah terpikirkan oleh para pelamar di istananya. Ketika Telemachus kemudian mengetahui bahwa ibunya telah memiliki rencana sendiri, Odysseus yang masih menyamar sebagai Sinon hanya membiarkan rencana itu berjalan. Keesokan harinya, sebelum memasuki aula tempat perlombaan, Odysseus yang masih menyamar sebagai pengemis bernama Sinon disambut oleh Telemachus. Telemachus telah mengetahui bahwa Sinon akan datang ke perlombaan tersebut. Namun, ia sendiri belum mengetahui bahwa pengemis tua yang berdiri di hadapannya sebenarnya adalah ayahnya. Ketika hendak memasuki aula, di dekat pintu masuk, terbaring seekor anjing tua yang tubuhnya sudah sangat lemah. Anjing itu bernama Argos, anjing milik Odysseus yang telah menunggu kepulangan tuannya selama bertahun-tahun. Usianya sudah begitu tua hingga hampir tidak mampu bergerak. Semua orang menganggap Argos sudah berada di penghujung hidupnya. Namun, ketika Odysseus mendekat, sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun terjadi. Argos mengenali tuannya. Meskipun tubuhnya sudah lemah dan matanya hampir tidak mampu melihat dengan jelas, ia masih mengenali Odysseus dari kehadirannya. Odysseus kemudian berlutut dan mengelus kepala Argos dengan lembut. Tidak ada seorang pun yang menyadari makna dari momen tersebut. Bagi orang-orang di sana, itu hanyalah seorang pengemis tua yang sedang menyentuh seekor anjing yang sekarat. Namun bagi Argos, tuannya telah kembali. Setelah bertahun-tahun menunggu, ia akhirnya dapat melihat Odysseus untuk terakhir kalinya. Tidak lama setelah mengenali dan disentuh oleh tuannya, Argos akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Kematian Argos membuat momen tersebut menjadi sangat emosional. Namun bagi Telemachus, kejadian itu justru menjadi sebuah petunjuk yang tidak mungkin ia abaikan. Ia menyadari bahwa anjing tua tersebut telah mengenali pengemis itu sebagai tuannya. Dan jika Argos benar-benar mengenali laki-laki tersebut sebagai Odysseus, maka hanya ada satu kemungkinan. Pengemis tua itu adalah ayahnya. Telemachus akhirnya mengetahui bahwa Odysseus telah benar-benar kembali ke Ithaka. Namun, ia tidak menunjukkan keterkejutannya. Ia menahan emosinya agar tidak membongkar penyamaran sang ayah di depan semua orang. Matanya berkaca-kaca ketika menyadari bahwa laki-laki yang selama bertahun-tahun hanya ia kenal melalui cerita dan kenangan, kini berdiri tepat di hadapannya. Telemachus kemudian membiarkan Odysseus memasuki aula. Tanpa pelukan, tanpa pengakuan, tanpa sepatah kata pun yang dapat membongkar rahasia mereka. Odysseus pun berjalan masuk sebagai seorang pengemis tua bernama Sinon. Namun kini, ia tidak lagi sendirian. Putranya telah mengenalinya. Dan di dalam aula, sebuah rencana yang jauh lebih besar sedang menunggu untuk dimulai. Perlombaan busur Odysseus. Keesokan harinya, Penelope mengeluarkan senjata peninggalan Odysseus. Sebuah busur besar yang bahkan belum terpasang talinya. Busur tersebut bukan senjata biasa. Penelope mengetahui bahwa hanya Odysseus yang benar-benar mampu memasang talinya dan menggunakan busur itu dengan sempurna. Ia kemudian menjadikan kemampuan tersebut sebagai sebuah perlombaan. Siapapun yang mampu memasang tali busur Odysseus dan menembakkan anak panah menembus deretan kapak yang telah disusun, dialah yang akan menjadi suaminya. Namun sebelum perlombaan dimulai, aula tempat acara berlangsung ditutup dari dalam. Semua senjata yang berada di ruangan juga dikeluarkan agar tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya untuk melawan jika keadaan berubah. Satu persatu, para pelamar mencoba memasang tali busur tersebut. Tidak ada satupun yang berhasil. Mereka menggunakan seluruh tenaga yang mereka miliki. Mereka mencoba berbagai cara, tetapi busur itu tetap tidak dapat digunakan. Hingga akhirnya tiba giliran Antinous. Namun, Antinous menyadari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan.
Ia mengetahui bahwa busur tersebut memang dibuat untuk Odysseus, dan perlombaan itu mungkin hanyalah akal Penelope untuk menolak semua pelamar. Ketika tidak ada seorang pun yang berhasil, tiba-tiba pengemis tua yang selama ini mereka remehkan meminta kesempatan untuk mencoba. Hal itu langsung mengundang tawa seluruh orang di ruangan. Bagaimana mungkin seorang pengemis tua yang tubuhnya sudah renta mampu melakukan sesuatu yang bahkan para pemuda terkuat di Ithaka tidak sanggup lakukan? Namun Penelope membiarkannya mencoba. Odysseus kemudian mengambil busur tersebut. Ia memasangnya perlahan. Penelope memperhatikannya dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah semakin yakin bahwa laki-laki yang berdiri di hadapannya adalah suaminya sendiri. Odysseus mencoba memasang tali busur itu. Percobaan pertama tampak seperti sebuah kegagalan. Penelope yang tidak sanggup menahan emosinya, akhirnya berbalik dan meninggalkan ruangan menuju balik tirai. Namun, tepat ketika semua orang mengira pengemis itu gagal, terdengar suara khas dari busur yang berhasil dipasangkan. Odysseus kemudian menariknya. Suara senar busur yang bergetar terdengar seperti suara yang selama ini hanya pernah mereka dengar dari tangan sang raja. Lalu anak panah dilepaskan. Anak panah itu melesat menembus deretan kapak yang telah disusun. Dalam sekejap, suasana ruangan berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Semua orang akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini berada tepat di depan mata mereka. Pengemis tua itu adalah Odysseus. Raja Ithaka telah kembali. Para pelamar langsung panik. Mereka berusaha mencari jalan keluar dari aula, tetapi semuanya sudah terlambat. Odysseus mengambil kembali senjatanya dan mulai menghadapi mereka satu persatu. Ia tidak sendirian. Telemachus dan para prajurit yang masih setia kepadanya ikut berdiri di sisinya. Pertarungan pun pecah di dalam aula. Meskipun tubuh Odysseus telah menua setelah 20 tahun perjalanan, pengalaman dan kemampuan bertarungnya masih jauh di atas para pelamar yang selama ini hidup nyaman di istananya. Satu demi satu mereka tumbang, hingga akhirnya hanya tersisa Antinous. Antinous melihat bahwa Odysseus telah terluka dan mulai terdesak. Ia mencoba memanfaatkan keadaan tersebut untuk melawan sang raja yang telah lama dianggap mati. Namun, ketika Odysseus akhirnya berdiri tepat di hadapannya, Antinous tidak mampu berbuat banyak. Pertarungan itu berakhir dengan kematian Antinous. Setelah semuanya berakhir, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut akhirnya menyadari bahwa raja mereka benar-benar telah kembali. Odysseus yang selama 20 tahun dianggap hilang, kini berdiri di hadapan mereka. Ia kemudian berjalan menuju Penelope. Tubuhnya telah dipenuhi luka setelah perjalanan panjang dan pertarungan yang baru saja terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, ia tidak lagi harus menyembunyikan dirinya. Penelope menangis. Kesetiaan dan keyakinannya selama bertahun-tahun akhirnya terbukti benar. Odysseus masih hidup. Dan suaminya yang selama ini ia tunggu, ternyata benar-benar telah kembali ke Ithaka. Setelah keadaan Ithaka kembali aman, Odysseus akhirnya menyadari bahwa waktunya sebagai raja mulai mendekati akhir. Ia kemudian menyerahkan tahta kepada putranya, Telemachus, yang telah tumbuh menjadi seorang pria dan penerus yang layak bagi Ithaka. Sementara itu, Odysseus dan Penelope akhirnya mendapatkan sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah mereka miliki lagi: waktu untuk bersama. Penelope memiliki satu keinginan terakhir. Ia ingin berlayar bersama suaminya. Maka setelah seluruh perjalanan panjang, peperangan, kehilangan, penyamaran, dan penderitaan yang mereka lalui, Odysseus kembali berlayar bersama Penelope. Kali ini bukan untuk pergi berperang, bukan untuk melarikan diri, bukan pula untuk mencari jalan pulang, melainkan untuk menikmati perjalanan bersama perempuan yang telah menunggunya selama 20 tahun. Odysseus akhirnya mendapatkan kembali rumahnya, istrinya, dan keluarganya. Dan setelah perjalanan panjang yang seakan tidak pernah berakhir, kisah Odysseus pun akhirnya sampai pada penghujungnya. Tamat.